33. Bersikap santai. Apakah aku akan melupakan semua kebaikan Mas Bimo selama ini hanya karena satu kesalahan? Itu harus. Kesalahan yang dia perbuat telah berhasil menyakiti bahkan menghancurkan perasaanku. Selingkuh itu sangat menjijikkan. Jika dia telah mengambil keputusan untuk mencari kenyamanan bersama wanita lain, itu artinya kalau dia tidak membutuhkan aku. Apalagi yang kuharapkan darinya? Mungkin aku memilih tetap tinggal satu atap dengannya hanya untuk status. Aku tidak ingin jika papa dan mama mengetahui perbuatan Mas Bimo. Aku yakin mereka pasti akan langsung memintaku pulang. Dulu, mama pernah bilang, jika aku telah menikah dan ternyata mendapat perlakuan kasar dari suami atau keluarganya, segera tinggalkan. Aku hampir menceritakan kesedihanku kepada Kak Ratu tadi malam, tetapi aku urungkan. Aku hanya memberitahukan kalau aku sedang merindukan papa dan mama, makanya ingin pulang. Kakak iparku itu pun memintaku untuk kembali ke Samarinda. Aku belum berani, Kak. Papa dan mama pasti masih marah banget. Aku jujur dengan apa yang kurasakan. Enggak, lah. Papa dan mama justru beberapa kali mengaku kangen sama kamu. Aku terharu mendengar penuturan Kak Ratu. Akan tetapi, bukan hanya rasa takut yang kurasakan jika bertemu papa dan mama, tetapi malu juga. Aku tidak tahu harus berkata apa jika mereka mengetahui perbuatan menantu yang tidak pernah mereka harapkan sama sekali. Kesalahan Mas Bimo benar-benar membuatku makin tidak berkutik di hadapan keluargaku. Tidak hanya kehidupannya yang miskin, tetapi hatinya juga. Penilaianku selama ini terhadap dirinya bagaikan bumi dan langit, berbanding terbalik. Aku berpikir, kalau hanya karena miskin harta, itu tidak masalah, karena orang tuaku memiliki segalanya. Aku hanya ingin agar dia menjadi suami dan papa yang baik dan bertanggung jawab untukku dan Bagas. Aku tidak pernah meminta sesuatu yang tidak mampu dia berikan. Aku juga tidak pernah memaksa dirinya untuk memenuhi apa yang kuinginkan. Aku sadar kalau dia tidak akan sanggup memberikan apa yang dulu aku dapatkan dari orang tuaku. Namun, ternyata diamku justru dia manfaatkan. Dia seolah-olah tidak menganggapku lagi. Aku gak butuh kamu melakukan ini. Aku kesal melihat dirinya yang masih berlutut di kakiku. Aku akan melakukan apapun, asalkan kamu maafin aku, sayang. Apa kamu bisa mengembalikan hatiku yang telah hancur? Kalau kamu bisa, aku akan maafin kamu. Aku memberikan tantangan kepadanya, karena aku yakin kalau dia tidak akan mampu menyanggupi apa yang aku minta. Aku akan kembali menjadi suami yang kamu harapkan. Aku bersumpah bahwa aku tidak akan menyakitimu lagi. Aku telah melakukan sholat taubat. Aku telah meminta ampun kepada Allah. Dia kembali menitikkan air mata. Apapun yang dia katakan, aku anggap angin lalu. Karena aku yakin kalau hati yang telah hancur ini tidak akan kembali utuh seperti dulu lagi. Mungkin jika Bagas telah mengerti dengan apa yang terjadi, aku akan segera membawanya pergi dari sini. Akan tetapi, sekarang aku tidak mampu berbuat apa-apa. Aku baru merencanakan akan meninggalkan rumah ini. Bagas langsung demam. Bagaimana mungkin aku tega memisahkan anakku dengan papanya dalam keadaan tidak fit? Walaupun hatiku sangat sakit dan hancur, tetapi aku masih memikirkan kesehatan dan kebahagiaan Bagas. Dia segalanya bagiku. Aku tidak dapat membayangkan jika dia tidak memiliki keluarga utuh. Tidak akan kubiarkan kesedihan menghampirinya. Kamu yakin kalau aku akan kembali percaya padamu?
Itu nggak mungkin. Aku udah terlanjur sakit. Aku tetap bertahan di sini hanya untuk anakku. Aku dengan yakin mengatakan kalau dia tidak akan mampu mengubahku seperti dulu lagi. Aku akan berusaha, sayang. Apapun akan aku lakukan. Aku percaya dengan keajaiban. Aku gak mau kehilangan kamu. Aku sangat mencintaimu. Stop. Kata cinta itu gak pantas keluar dari mulutmu. Yang ada di pikiranmu hanya perbuatan mesum. Aku kembali mengeluarkan kata kasar kepadanya. Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Kamu jangan asal nuduh terus. Harus berapa kali aku bilang kalau aku melakukannya hanya denganmu. Dia pun berdiri, lalu memelukku. Terus terang, aku sangat sedih. Biasanya, aku selalu bahagia dan nyaman jika berada dalam dekapannya. Namun, entah kenapa sekarang aku tidak merasakan itu. Aku justru membayangkan kalimat romantis yang dia tujukan untuk selingkuhannya. Apakah aku masih mampu membuka diri untuknya? Malam ini, aku tidak melakukan tugasku seperti biasa. Aku tidak bertanya apakah Mas Bimo lapar atau tidak, karena dia hanya makan seadanya. Aku seolah-olah bersikap tidak memiliki ikatan apa-apa dengannya. Aku lebih memilih mendampingi Bagas untuk bermain. Sifat dendamku ini mungkin turun dari papa. Beliau juga paling benci melihat orang yang telah melakukan kesalahan atau menyakiti dirinya. Untung saja orang tua itu punya istri penyabar dan selalu memberikan nasihat untuk kebaikan. Akan tetapi, kalau bicara tentang dermawan, jangan ditanya. Papa sangat bangga membantu orang yang beliau anggap memang pantas untuk dibantu. Papa pemimpin yang hebat menurutku. Ketika karyawan atau karyawatinya membutuhkan pertolongan, pasti tidak ada alasan untuk menolak. Sayang, Bagas gak hangat lagi kan? Mas Bimo mengagetkanku. Dia langsung duduk di sampingku. Alhamdulillah gak lagi. Boleh aku bertanya sesuatu? Nanti aja, tunggu Bagas udah tidur. Dia udah ngantuk juga. Aku mau buatin susunya. Biasanya aku yang buatin, sayang. Aku sengaja ingin langsung ke dapur karena malas meminta tolong kepadanya. Ya udah, terserah. Dia pun keluar kamar. Aku segera mengemasi mainan Bagas, lalu merebahkan tubuhnya ke tempat tidur. Biasanya, setelah minum susu, dia akan langsung tertidur. Dia tidak rewel sama sekali hari ini, karena demamnya telah sembuh. Aku sangat bahagia melihatnya selalu ceria. Ini sayang, Mas Bimo kembali masuk kamar, lalu memberikan susu Bagas. Entah kenapa laki-laki yang masih berstatus sebagai suamiku itu memandangiku dari tadi. Sebenarnya, aku kasihan melihat dia hanya makan mie instan. Padahal, kami sangat jarang mengonsumsi makanan cepat saji itu. Aku tadi sengaja memesan makanan hanya untuk berdua saja. Aku seolah-olah tidak menganggap Mas Bimo tinggal bersama kami. Aku tidak pernah menyangka kalau aku kini berubah menjadi istri yang tidak peduli terhadap suami. Akan tetapi, dia yang telah memaksaku menjadi seseorang yang sangat berbeda dari biasanya. Seandainya dia mampu menjaga hati dan ingat bersyukur, semua ini tidak akan terjadi. Dia sangat tahu kalau kami sama-sama saling mencintai. Sayang, Bagas sudah tidur. Mas Bimo meraih botol susu Bagas, lalu menyimpannya ke dapur. Setelah itu, dia kembali masuk kamar, lalu berbaring di sampingku. Aku ingin beranjak, tetapi dia mencegahku. Jangan hindari aku. Kita gak perlu tidur dekat-dekat. Kamu di situ aja. Jadi,
Bagas yang di tengah. Aku ingin menjaga jarak darinya. Aku gak bisa, sayang. Akan tetapi, aku tetap membelakanginya. Aku mau tidur. Aku sengaja menghindar agar dia tidak mengajakku bicara. Aku mau nanya sesuatu. Ternyata dia masih ingat dengan apa yang dia katakan tadi sebelum Bagas tidur. Apa? Dari mana kamu dapat uang untuk membeli perabotan baru di rumah ini? Dia masih saja menanyakan hal yang sama seperti tadi sore. Kan aku udah bilang dari rekening aku. Siapa yang transfer? Mungkin orang yang sayang sama kamu. Mungkin orang yang ingin melihatku bahagia. Mungkin orang yang gak tega nyakitin aku. Aku memberikan sindiran kepadanya. Siapa, sayang? Apa dia laki-laki? Sepertinya dia penasaran. Apa urusanmu? Mungkin kamu bosan denganku, tapi laki-laki di luar sana bisa saja ingin memilikiku. Dia meraih tubuhku hingga menghadap ke arahnya. Jangan ngomong sembarangan. Aku gak pernah bosan pada istriku. Wajahnya tampak memerah. Siapa laki-laki yang ingin mendekatimu? Kalau gak bosan, gak mungkin selingkuh. Satu hal lagi, kamu gak perlu tahu siapa laki-laki yang dekat denganku. Yang pasti, dia gak pernah nyakitin aku dari dulu. Aku tiba-tiba ingat Andrew. Apa maksud kamu, sayang? Dari dulu, aku gak percaya kalau istriku berkhianat. Tapi aku sangat yakin kalau suamiku mesum karena dia memiliki hubungan dengan wanita panggilan. Aku sangat puas mengucapkan kebenaran itu kepada Mas Bimo. Dia harusnya tahu kalau laki-laki yang dulu dijodohkan denganku tidak pernah menyakitiku, walaupun aku menolak menikah dengannya. Kini, sepertinya dia makin panas mendengar apa yang keluar dari bibirku. Kamu istriku, hanya milikku. Dia menaikkan suara. Apakah Bimo akan berhasil meluluhkan hati Clara?